سبيل الدموع سبيل مريح. أنا يا صاحي كي Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kudrah, dengan kuasa Allah, pada sore ini kembali kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuwajahah dalam kajian sore kita bersama ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Baitur Rahman dan jamaah Facebookiyah dimanapun berada dan jamaah YouTubiyah dimanapun berada yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin sore seperti biasa kita akan membahas seputar hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Dan insyaallah pada pertemuan sore kita ini, karena sekarang kebetulan nanti maghrib sudah terhitung kita akan masuk bulan Muharram, maka tema kita pada sore ini temanya adalah Syahrul Muharram, bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi hadis yang akan kita bahas pada hari ini mengenai Syahrul Muharram, bulan Muharram. Syahrul Muharram. Judul tema kita sore ini judulnya Syahrul Muharram, bulan Muharram. Kita tahu bahwa Muharram adalah bulan pertama di kalender Hijriyah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran. Sungguh bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu terjadi pada saat hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara bulan-bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang hurum, istimewa. 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan yang haram. Ya, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan yang lurus. Surah At-Taubah ayat 36 al-ayah. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa bulan dalam kalender Hijriyah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Bulan apa saja? Yang pertama Muharram, kedua Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Tsani, 5 Jumadil Awal, Jumadil Ula, 6 Jumadil Tsani, Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah.
12 bulan yang menjadi ketetapan Allah. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah sebut arba'atun hurum. 4 bulan yang suci, 4 bulan yang diharamkan. Yang bulan apa saja itu? Yang hurum itu pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, keempat Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan untuk Rajab ini tidak berurutan. Ya, Rajab bulan ke-7 di tengah-tengah. Dan 4 bulan ini disebutnya bulan haram. Bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Ya, karena memang di sana tidak boleh terjadi peperangan. Bulan yang dihormati. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Rasulullah pernah bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard." Sungguh waktu itu berputar seperti keadaan Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Ya, salah satu mutawaliyatun, ada 3 yang berturut-turut, ya, yaitu kata Nabi Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan satu lagi war Rajab, ini terpisah, yang terdapat bainan Jumad Sa'ban, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah gitu ya. Jadi 4 bulan yang haram. Yang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan yang haram peperangan, haram terjadi pertumpahan darah. Makanya dulu ya orang Arab selalu memuliakan 4 bulan ini. Bahkan dari sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam, dimuliakan oleh masyarakat sejak zaman jahiliyah sampai pada zaman Islam. Karena tidak boleh ada peperangan. Makanya kalau ada acara syafar yang jauh atau pulang kampung ke daerahnya masing-masing, biasanya memilih 4 bulan ini. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Karena dijamin kalau 4 bulan ini keluar safar atau pulang kampung dengan waktu yang panjang akan selamat. Karena tidak terjadi peperangan. Beda kalau pulang kampung pergi waktu selain 4 bulan yang ini, dikhawatirkan di jalan tercegat ada perang, atau di jalan ada begal, ada orang jahat, perampokan dan lain-lainnya. Makanya 4 bulan inilah yang suka dijadikan waktu untuk orang-orang pulang kampung atau pergi safar dengan jarak yang panjang. 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan. Nah, sekarang kita bahas Muharram, membahas tentang bulan Muharram. Dinamakan Muharram dikarenakan artinya haram. Haram itu artinya suci atau terlarang. Maka Muharram bulan yang diharamkan, bulan yang disucikan. Ya, karena di sini tadi tidak boleh terjadi peperangan. Salah satu kenapa dinamakan Muharram. Ya. Dan keutamaan Muharram ini langsung Allah muliakan dalam Al-Quran dengan sebutan 4 bulan yang haram tadi. Plus bulan Muharram ini memiliki keistimewaan di antara bulan-bulan yang lain.
Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Abdolus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram. Seutama-utamanya saum setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Saum di bulan Allah, sahrullahil muharram. Saum di bulan Allah, yakni saum di bulan Muharram. Wa abdulus salat ba'dal faridah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Dalam hadis ini Nabi mengatakan abdulus siyam ba'da Ramadan syahrullah. Ada kalimat sahrullahil muharram, bulannya Allah al-muharram. Jadi Allah menyandarkan kalimat bulan kepada Allah. Bulan Allah yaitu Muharram. Ya, bentuk penyandaran ini berarti di sana ada keutamaan, ada keistimewaan. Karena tidak mungkin Allah menyandarkan sebuah benda, sebuah nama, sebuah tempat, melainkan yang disandarkannya itu memiliki keutamaan. Makanya disandarkan kepada nama Allah. Syahrullah, bulan Allah. Apa bulan Allah di sini? Al-Muharram. Berarti seperti contohnya kitabullah, kitab Allah, Al-Quran. Karena kitabnya paling mulia. Masjidullah, baitullah, rumah Allah, masjid Allah. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena rumah itu rumah yang mulia, yaitu masjid. Ini disandarkannya nama bulan, syahrullah, bulan Allah. Apa bulan Allah di sini yang mulia ini? Al-Muharram, bulan Muharram. Jadi bulan yang Allah sebutkan langsung dengan sebutan bulan Allah yaitu cuman bulan Muharram. Ya, kata Imam An-Nawawi, kenapa Syahrul Muharram, bulan Muharram disebut dengan Syahrullah? Pendapat yang pertama, karena di sana ada saum sunnah. Saum apakah itu? Yaitu saum Asyura. Saum tanggal 10 Muharram. Maka disebut Syahrullah, bulan Allah, bulan yang paling mulia. Karena di sana terdapat saum, lagi-lagi bab ibadah lagi yang memuliakan bulan ini. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kenapa disebut dengan Syahrullah, bulan Allah, Al-Muharram, itu Muharram? Dikarenakan satu-satunya bulan yang terdapat dalam kalender Hijriah, dari mulai Muharram sampai akhir Zulhijjah, cuman Muharram yang berasal dari bahasa Arab yang Islami. Karena dulu Muharram itu sebelum datangnya Islam namanya Safar Awal. Jadi Safar Awal, nanti Safar Sani. Seperti Rabiul Awal, Rabiul Sani. Cuman spesial untuk bulan Muharram Allah ganti. Yang tadinya Safar Awal ya menjadi Muharram. Jadi penamaan bulan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, seperti Rabiul Awal, Rabiul Sani. Itu dinamai berdasarkan kondisi zaman yang terjadi pada waktu itu. Bahkan Ramadan pun kenapa dinamakan Ramadan? Waktu pernah kita bahas, karena saking udara pada saat itu sangat panas disebut Ramadan. Jadi 12 bulan ini sudah ada namanya sejak zaman jahiliyah yang dinamakan oleh mereka sebelum datangnya Islam. Nah, tapi ada satu bulan kata Imam Suyuti yang Allah ganti, yaitu bulan Safar Awal, bulan pertama Hijriah, yang diganti menjadi Muharram. Itu kenapa disebut Syahrullah, gitu ya, bulannya Allah. Bahkan dalam kitab lain Muharram itu disebut Syahrullahil Asam, bulan Allah yang sunyi. Saking terhormatnya bulan ini, sunyi dari peperangan, sepi dari kemaksiatan atau sepi dari permusuhan, karena disebutnya Syahrullahil Asam. Saking mulianya bulan Muharram.
bulan Muharram. Bahkan kalau kita lihat bulan Muharram ini saking mulianya, ibu-ibu, saking mulianya bulan Muharram ini, jangankan umat Islam, orang non-muslim pun ikut merayakan. Orang-orang kafir pun ikut merayakan. Ya, orang Yahudi saum pada saat bulan Muharram, pada hari Asyura. Terus orang-orang musyrik pun ada yang saum pada saat bulan Muharram, ya 10 Muharram. Terus ada orang Syiah Rafidhah, ya, kelompok sekte sesat, ya, yang mengagung-agungkan Husain, yang mengagung-agungkan Ali, ya. Nah, pada saat 10 Muharram terjadi peristiwa Asyura yang mereka namakan Asyura, di mana kenapa di sana mereka menyatakan bulan duka cita yang mendalam atau bulan sedih karena mengenang peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali, Husain anaknya Ali. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah, kelompok sesat, ketika 10 Muharram kalau kita masaum, kalau mereka mah memukul-mukul tubuhnya dengan pedang sampai berdarah, pukul-pukul sebagai bentuk bela sungkawa atau peringatan tentang kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh di Karbala, ya. Jadi peristiwa ini dibesar-besarkan oleh Syiah Rafidhah, ya, sampai-sampai sambil mukul-mukul badannya sendiri, sambil melukai tubuhnya sendiri, sambil melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sampai melaknat. Saking sesatnya Syiah. Jadi nggak bisa ditolerir nih. Syiah ini bukan Islam, tapi ngaku-ngaku Islam. Jadi jangankan umat Islam, orang kafir pun memuliakan bulan Muharram. Tadi Yahudi saum, Syiah mengadakan Asyura, upacara mengenang, ya, kesedihan yang mendalam. Ada juga kaum Nawasib atau kaum Nasib, itu kebalikan dari Syiah, ya, dari kaum-kaum kaum Khawarij, di mana kalau kaum Nawasib atau kaum Nasib ini suka bergembira pada hari Asyura, pada hari tanggal 10 Muharram, bergembira, suka makan-makan, pesta pada tanggal 10. Kaum Khawarij, ya. Kalau di kita juga ada, di daerah kita ada suka yang disebut dengan kejawen. Kejawen itu biasanya Asyura juga tanggal 10 Muharram, di mana banyak orang-orang yang memiliki kepercayaan waktu kejawen mengeluarkan kerbau yang bule, tuh, yang kita kenal dulu dalam berita Kiai Slamet, ya, dipuncit kusarea, diarak, gitu, ya. Itu ada juga yang disebut dengan tapak bisu keliling keraton tanpa boleh berbicara, tidak boleh berbicara. Jadi banyak upacara-upacara yang merupakan upacara-upacara yang sesat, ya, yang diadakan saat bulan Muharram. Bahkan yang mengatakan Muharram bulan sial, karena disebut Safar awal, sial. Banyaklah kepercayaan-kepercayaan. Ya, maka di sini, ya, jangankan umat Islam, orang kafir pun menyanjung-nyanjung, memuliakan, menghormati, tapi dengan penghormatan yang salah, dengan cara yang salah. Adapun bagi kita, ya, bagi kita orang Islam, maka kita harus waspada, hati-hati. Kita muliakan, kita hormati bulan Muharram, ya, sebagaimana Nabi menghormati bulan Muharram. Makanya hadis yang kita bahas diawali dengan kalimat Abdulus Siyam ba'da Ramadan Sahrullahil Muharram. Seutama-utamanya saum setelah bulan Ramadan adalah saum di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Dan seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Ramadan saum Asyura. Disebutnya Sahrullah. Nanti ada juga yang ngomong dengan pendapat hadis palsu. Ada hadis palsu yang berbicara seperti ini dari sahabat Anas, an Anasin
radhiyallahu anhu, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya tentang ayu saum afdal, apa saum yang paling utama ba'da Ramadan. Faqala, Nabi menjawab Sya'ban, saum di bulan Sya'ban. Itu ada hadis yang bisa dikeluarkan saat bulan Sya'ban. Saum yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Sya'ban. Maka hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan ternyata hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan dalil karena terdapat seorang rawi, seorang periwayat yang bernama Shadaqah bin Musa Ad-Daqiqi. Itu seorang rawi yang jujur tapi banyak ragu, maka dinyatakan hadisnya dhaif. Maka nanti di antara hadis Muslim dan hadis Tirmidzi ini mana yang sahih, maka kita pilih yang hadis Muslim karena di sana hadisnya sahih, sedangkan hadis Tirmidzi dhaif. Maka kita memilih bahwa setelah saum Ramadan yang paling utama adalah saum di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Itu sana ya. Maka kata para ulama, salah satunya At-Tibi, arada bisyami syahrillah, yang dimaksud saum di bulan Allah, ya, yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah syama yaumi asyura, saum pada hari Asyura. Saum pada hari Asyura. Ya, wal muradu saumu yaumi Asyura. Yang dimaksud ini adalah saum pada hari Asyura. La saumus sahri kulli, bukan saum satu bulan penuh. Hati-hati. Jadi walaupun dalam hadis disebutkan seutama-utamanya saum setelah bulan Ramadan adalah saum Asyura, saum di bulan Allah, saum Asyura, saum di bulan Muharram. Yang maksudnya bukan saum sebulan full, karena kita hanya diwajibkan saum sebulan full hanya pada bulan Ramadan. Sedangkan dalam kitab Hasyiah As-Sindi, yang dimaksud saum di bulan Allah, di bulan Muharram adalah saum Asyura tanggal 10 Muharram saja. Waktu itu tanggal saum tanggal 10 Muharram, bukan seluruh bulan Muharram, bukan satu bulan penuh. Karena ada ustaz yang mengatakan kita lebih baik saum sebulan penuh. Keliru ini, kurang tepat. Karena yang diwajibkan saum sebulan penuh cuma Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, sebaik-baiknya saum itu saum Daud, yang selang satu hari, nggak ada saum sebulan penuh selain saum Ramadan. Maka di sini dalam kitab Hasyiah As-Sindi, yang dimaksud dengan saum Yaumul Asra, bulan Allah ini adalah saum pada tanggal 10. Jadi kita dianjurkan untuk merayakan bulan Muharram, untuk menghormati bulan Muharram yang esok kita akan jelang, itu dengan cara ya saum, dengan cara ibadah, tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan kuantitas ibadah, dengan cara perbanyak sholat, baca Quran, dan utamanya adalah saum pada hari Asyura. Maka ini sesuai dengan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Nah, Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yauma asyura wa hada syahra, yakni syahra Ramadan." Ibnu Abbas berkata, aku tidak pernah melihat Nabi memaksudkan saum hari yang beliau lebihkan, prioritaskan dari yang lainnya selain hari ini, yaitu hari Asyura dan bulan ini, dan bulan Ramadan. Jadi kata Ibnu Abbas sendiri bahwa Nabi selalu memprioritaskan dua saum, memprioritaskan saum hari Asyura dan memprioritaskan hari saum di bulan Ramadan. Nah, jadi seutama-utamanya saum bagi kita sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan haram, maka dengan saum di hari Asyura. Kata Al-Qurtubi, Asyura ma'dulun an asyirah. Asyura itu asalnya dari asyir. Asyir itu 10.
Dalam bahasa Arab, bilangan wahidun satu, isnaini dua, salah satun, tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh. Asyaratun sepuluh. Kemudian asyirah. Asyirah yang ke-10. Berarti saum pada hari yang ke-10. Cuman asyirah hari yang ke-10, itu yang harusnya gitu. Harusnya asyira. Maka disimpangkan dari kata asyira, ya, dari kalimat asyirah, disimpangkan ma'dulun an asyirah, disimpangkan dari kata asyirah yang ke-10 menjadi asyura. Asyura. Jadi kalimat asyura itu bentuk penyimpangan, ya, dari kalimat asyirah. Asyirah yang ke-10 asyura. Nah, ini hanya terjadi di bulan Muharram. Asyura untuk apa? Lil mubalaghah, untuk melebih-lebihkan, mengistimewakan, wali ta'zim, dan untuk mengagungkan tanggal 10 di bulan Muharram ini. Jadi kalau menyebutkan Asyura sudah pasti bulan Muharram, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sedangkan bulan yang lain mungkin disebutnya 10 Asyirah. Tapi karena spesial untuk bulan Muharram, Asyura dinamakan Asyura. Ya, bulan Muharram tanggal ke-10 yang spesial li ta'zim, untuk mengagungkan tanggal 10 di bulan Muharram. Kenapa dinamakan Asyura? Padahal harusnya Asyirah, tapi diagungkan menjadi Asyura. Itu asbabul kurunyung, ya, sebab kurunyungnya nama Asyura. Terus, ihwati iman rahimakumullah, ibu-ibu yang menyimak dimanapun berada, dan ternyata saum Asyura nanti tanggal 10 itu dulunya wajib, bukan sunnah dulunya. Jadi saum Asyura itu sebelum datang bulan Ramadan itu dulunya wajib. Ya, tapi setelah datang Ramadan menjadi sunnah. Yang wajib jadi Ramadan. Ini sebagaimana hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi Asyura. Amara bi siyami yaumi Asyura. Rasulullah dulu menyuruh kami untuk saum pada hari Asyura. Wajib dulu teh hukumnya. Falamma furido Ramadan, maka tatkala diwajibkan bulan Ramadan untuk saum, kana man sa'a soma wa man sya'a aftara. Maka setelah datang bulan Ramadan, saum Ramadan diwajibkan. Siapa yang ingin saum bulan Asyura tanggal 10 Muharram silakan. Siapa yang ingin saum silakan. Siapa yang ingin berbuka silakan. Jadilah sunnah. Sejak turunnya ayat diwajibkan saum di bulan Ramadan. Ini dulunya adalah wajib. Itu, ya. Tadi bahkan tadi disebutkan pada awal bahwa jangankan umat Islam, orang Yahudi pun saum pada tanggal 10. Maka ini disinilah, ya, yang menjadi latar belakang Nabi menginginkan agar membedakan antara kita dengan orang kafir, membedakan antara umat Islam dengan orang Yahudi. Nabi berencana, ya, Nabi berencana bahwa tahun depan kita supaya beda dengan orang Yahudi, berbeda dengan orang kafir, kita saum tanggal 9-nya juga, jangan tanggal 10-nya. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dari Abdullah bin Abbas juga. Ya, Ibnu Abbas berkata, hina soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyamihi.
Ketika Rasulullah saum pada hari Asyura dan memerintah para sahabat untuk saum pada hari Asyura itu, qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara." Ya Rasulullah, hari Asyura ini adalah hari yang juga diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di para sahabat saum di hari Asyura, dan kebetulan hari Asyura juga diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi." Maka Nabi mengatakan, insyaallah nanti tahun depan, insyaallah kita akan melaksanakan saum dari tanggal 9-nya. Kita akan melaksanakan saum tanggal 9-nya. Qala, Ibnu Abbas berkata, "Falam yatil amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tetapi tahun depan itu belum datang, Rasulullah telah berpulang ke haribaan Allah. Jadi tahun depan rencana Nabi akan saum tanggal 9 Muharram, tapi Nabi keburu meninggal dunia. Ya, maka di sini disebutnya sunnah Nabi yang tidak tersampai oleh Nabi. Karena tapi sudah menjadi sunnah qauliyah, sudah menjadi hadis Nabi. Jika tahun depan aku masih hidup, kita akan saum tanggal 9. Ya. Berarti Nabi teh ingin saum, tapi terkaburu maut, keburu meninggal. Maka bagi kita, karena sudah menjadi ucapan Nabi, ya, menjadi sunnah hamiyah Nabi, ya, sunnah cita-cita Nabi, kita ya dianjurkan untuk saum tanggal 9-nya. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya, hadis ini yang mengatakan Nabi, jikalau tahun depan aku masih hidup, kita akan saum dari tanggal 9, tapi Nabi keburu meninggal. Kata Ibnu Hajar, ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, beliau bermaksud memindahkan saum tanggal 10 ke tanggal 9. Yang kedua, mungkin juga Nabi bermaksud beliau saum tanggal 9 dan tanggal 10 digabungkan, ya, untuk membedakan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, Nabi bercita-cita, berkeinginan saum itu dari tanggal 9 tanggal 10. Maka yang lebih selamat, kata Ibnu Hajar, memilih saum dari tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Disebutlah 9 itu tasyi, jadi tasyu'a. 10 asyirah, jadi asyura. Dihijikan tasyu'a asyura. Padahal dulu mah Nabi cuma asyura aja, asyura saja. Tapi dikarenakan Nabi sudah punya cita-cita, tahun depan kalau aku masih hidup, kita akan saum tanggal 9. Ternyata Nabi keburu meninggal. Maka sudah menjadi sabda Nabi, qala Nabi, kita harus mewujudkan cita-cita Nabi. Maka kita saum dianjurkan tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Disebutlah tasyu'a asyura, tasu'a asyura. Jadi siapa yang bisa saum 9-10 itu afdal, lebih utama, lebih baik. Jadi 2 tasyu'a asyura tanggal 9 tanggal 10. Kalau nggak bisa dua-duanya, 1 tanggal 10 saja. Tapi yang lebih utama ya saum tanggal 9 tanggal 10. Maka di sini kata para ulama, wal hikmatu fi dhammi tasyi. Kenapa Nabi menginginkan saum dari tanggal 9? Hikmah dari menggabungkan saum tanggal 9 dan tanggal 10 adalah mukhalafatul yahud alladzina yufriduna al-yawmal ashir bisyam. Adalah agar berbeda dengan orang Yahudi yang menyendirikan hari ke-10 dalam saum. Karena orang-orang Yahudi saum pada tanggal 10 Muharram.
Taksana hikmahnya itu agar berbeda tetap. Nabi tidak mau kita sama dengan orang-orang Yahudi, maka kita bedanya tanggal saum dari tanggal 9. Itu hikmahnya agar berbeda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi dalam hadis, ya ketika kami sampai ke Madinah, ternyata orang Yahudi pun saum tanggal 10. Kenapa saum? Karena di sana orang-orang Yahudi saum pada tanggal 10, di mana tanggal 10 Muharram itu Allah menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Maka dijadikan hari raya oleh orang Yahudi. Gitu. Yang kata Ibnu Abbas, ketika Nabi sampai di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi saum di hari Asyura. Maka Rasul bertanya, hari apakah ini? Mereka menjawab, hada yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumu najjallahu fihi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqa ala Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun. Fasoma Musa syukron lillah, maka Nabi Musa pun bersyukur kepada Allah dengan saum. Maka orang-orang Yahudi mengikuti Nabi Musa saum tanggal 10. Lalu mendengar penuturan Yahudi tersebut, Nabi bersabda, faqala ana aula bi Musa minhum, akulah yang lebih berhak memuliakan Musa daripada mereka. Fasomahu wa amaru bisyami, maka Nabi saum pada tanggal 10 dan menyuruh sahabat yang lain pun saum tanggal 10. Tapi di akhir-akhir hayat Nabi menginginkan kita saum dari tanggal 9-nya. Jadi hikmahnya agar berbeda dengan orang Yahudi. Terus ada juga hadis yang mengatakan saum juga tanggal 11-nya, 9, 10, 11. Nah, ini hadisnya dhaif. Jadi yang menyatakan hadis 9, 10, 11 yang ada tanggal 11 itu hadisnya dhaif. Riwayat Imam Ahmad. Ya, dan ini dalilnya seperti ini. Qala Rasul pernah bersabda, sumu yauma Asyura, saumlah pada hari Asyura, wa khalifu fil yahud, dan berbeda dengan orang Yahud, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Saumlah kalian sebelumnya 1 hari, dan atau saumlah kalian setelahnya 1 hari. Itu hadisnya yang menyatakan saum 11 Muharram. Maka hadis ini dhaif kata para ulama dalam kitab Taqribut Tahdzib, karena pada saat itu terdapat seorang rawi periwayat yang namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila Al-Ansari. Dia itu adalah orang yang sayyul hifzi, orang yang jelek hafalannya. Jadi hadisnya dhaif. Yang terus juga dalam kitab lain disebutkan dia itu adalah mudtoribul hadis. Hadisnya goncang, tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi tidak boleh saum tanggal 11, ya cukup tanggal 9, tanggal 10. Itu ya. Itu dalam hadisnya seperti itu. Selanjutnya ada juga hadis ya dalam bab Muharram ini, hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Mawdu'at itu kitab-kitab kumpulan hadis palsu. Nah, kadang-kadang kalau nggak tahu suka mengatakan, tuh udah dhaif oke hadis, palsu-palsu oke hadis. Kade. Nggak semua hadis bisa kita amalkan. Karena kalau hadis palsu berarti bukan dari Nabi, itu mah buatan orang lain. Cuman mengatasnamakan Nabi. Palsu-palsu oke hadis itu tentang itu. Dhaif oke hadis, ya nggak boleh kita seperti itu. Ya jika kita dikasih uang palsu, uang palsu nih ngasih teh, palsu-palsu oke uang, nggak boleh ngemal payu atuh. Ya, jadi ini ada hadisnya. Jadi hati-hati kalau ada ini digembar-gemborkan di WhatsApp atau di manapun yang kita dengar, kita jadi bisa membentengi diri kita dari hadis-hadis palsu ini. Dalam kitab Al-Mawdu'at hadis-hadis palsu, ada yang Rasul pernah bersabda, man soma akhira yaumi min Dzulhijjah wa awala yaumi minal Muharram faqad khatama sanatal madiyah wa aftataha sanatal waftataha sanatal mustaqbilah bisaumin faj'alahu kafarah khamsina sanah. Barang siapa yang saum pada hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram. Nah ini suka ada bertanya, Ustaz saum itu tanggal 1 atau tanggal 9, tanggal 10? Ada yang mengatakan tahu saum tanggal 1. Ini hadisnya.
siapa yang saum di hari terakhir bulan Zulhijjah dan saum hari pertama bulan Muharram, maka sungguh dia telah menutup tahun yang telah lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan saum. Maka Allah akan menjadikan kifarat penghapus dosa selama 50 tahun. Ini hadisnya dhaif karena terdapat dua orang rawi yang dhaif, yaitu Wahab bin Kasir bin Abdullah. Ya, yang kedua ada Ahmad bin Abdullah Al-Harawi. Ya, yang kedua-duanya dinyatakan dhaif dan bisa dijadikan hujjah. Ya. Yang sahih yang kita pakai yang tadi. Siapa yang saum di tanggal 10 Muharram, maka ya, dia akan mendapatkan pahala diampuni dosanya setahun yang kebelakang. Jadi itu hadis yang sahihnya cuma satu. Ya, siapa yang saum di bulan Muharram, yaitu saum Asyura tambah satu Tasu'a, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun kebelakang. Kan Nabi mengatakan fasumu antum, kamu harus saum. Cuman saum tanggal 9, 10 Muharram. Juga ada hadis lain. An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, man soma tis'ata ayamin min awal Muharram banallahu qubbatan fil hawa mailan fi mailaha arba'atu abwab. Hadis dhaif juga. Hadis maudhu, hadis palsu. Rasul bersabda, barang siapa yang saum 9 hari pada awal bulan Muharram, maka Allah akan membangun kubah terapung di udara bermil-mil yang memiliki 4 pintu. Ini hadisnya dhaif. Yang kita pakai, ya, barang siapa yang saum Asyura, maka yukaffiru sanatal madiyah. Dia akan dihapus setahun yang telah lalu. Jadi bukan hadis-hadis yang dhaif ini. Jadi hadis dhaif mah jangankan disampaikan, ditulis saja nggak boleh. Kecuali untuk menyatakan kepalsuannya, kedhaifannya. Di sini saya menerangkan hadis palsunya. Ada juga hadis palsu nih, hadis palsu juga. Rasul bersabda, iktahala bil ithmid yauma Asyura lam yarmad abadan. Siapa yang memakai celak dengan batu bahan celak pada hari Asyura, maka ia akan terhindar dari sakit mata selamanya. Tuh kan dari dhaif. Siapa yang memakai celak sebenarnya pada hari Asyura, dicelak atas wacana, maka dia akan terhindar dari sakit mata selama-lamanya. Hadisnya palsu. Ya, juga hadis palsu tentang sholat Asyura. Ya, juga hadis palsu yang disebarkan oleh sebagian yang nggak tahu hadis, menyebarkan tentang sholat Asyura. Ini hadisnya dalam kitab hadis-hadis palsu juga, kompilasi hadis palsu. Rasulullah bersabda, siapa yang menghidupkan malam Asyura, maka seolah-olah dia beribadah kepada Allah seperti beribadah penghuni langit dan bumi. Maka seolah dia beribadah kepada Allah seperti beribadahnya penghuni langit. Dan siapa yang sholat 4 rakaat, ia membaca setiap rakaatnya Alhamdulillah, Al-Fatihah 1 kali dan 50 kali Qul huwallahu ahad, maka Allah akan mengampuni baginya dosa-dosa 50 tahun yang telah lalu dan 50 tahun yang akan datang. Dan dia akan membangun baginya pada tempat-tempat tidur yang tinggi 1 juta mimbar dari cahaya. Hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Tapi masih aja kadang-kadang di sebagian masyarakat yang menyebarkan hadis-hadis palsu ini. Ada juga hadis palsu tentang sholat Asyura juga, Bu. Sholat Asyura, sholat tanggal 10. Rasul bersabda, siapa yang sholat pada hari Asyura antara Zuhur dan Asar 40 rakaat, ia membaca setiap rakaat Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 11 kali, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas 5 kali. Apabila ia telah salam selesai salat, ia beristighfar 70 kali, maka Allah akan memberi kepadanya surga Firdaus. Akan memberi kepadanya dalam surga Firdaus. Allah akan memberi padanya dalam surga Firdaus kubah yang putih. Padanya terdapat rumah, ya, terdapat permata hijau. Luasnya rumah itu seperti rumah yang seluas dunia 3 kali lipat. Di rumah itu terdapat ranjang dari cahaya, tiang ranjang dari ambar berwarna kelabu,
Di atas ranjang itu terdapat 2000 kasur dari Jafran. Hadisnya dhaif, palsu. Dan masih banyak hadis-hadis palsu yang lain, ya, yang berbicara tentang keistimewaan hadis Asyura. Jadi hati-hati, masih banyak hadis-hadis yang palsu yang bertebaran di tengah-tengah umat tentang hari-hari Asyura. Bagi kita, ya, yang mengikuti sunnah Rasulullah yang sahih tadi, kita dianjurkan memuliakan ibadah, yang memuliakan bulan Muharram dengan ibadah saum di tanggal 9 Tasu'a, tanggal 10 Asyura. Tasu'a, Asyura. Maka ganjarannya, kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah, akan menghapus dosa 1 tahun yang kebelakang. Luar biasa. Kita tahu kita bukan makhluk yang suci dari dosa, kita makhluk yang penuh dengan dosa. Maka orang yang optimis menjadi pribadi yang lebih baik, orang yang optimis menjadi pribadi yang berhijrah dari masa lalu ke masa depan yang lebih cerah. Dia akan melaksanakan ibadah saum, karena sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Nabi Muhammad, ya, pernah kakinya bengkak karena sholat tahajud. Ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau tidak libur dulu sholat tahajudnya, kakimu bengkak? Nabi mengatakan, afalam akun abdan syakuran, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Berarti itu artinya untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan cara menambah ketaatan. Nabi suka melaksanakan saum Senin Kamis. Kenapa? Kata Nabi, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Gitu. Ya, aku senang ketika amalku terangkat pada hari Senin dan Kamis, aku dalam keadaan saum. Nabi bersyukur dengan ibadah. Sahabat yang lain pun kalau bersyukur dari mendapatkan rezeki atau mendapatkan sesuatu yang dia senangi, mereka suka ibadah, saum, baca Quran, sampai yang puncaknya dia bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Jadi bagi hamba-hamba Allah, bagi umat Rasulullah, ciri kita bersyukur adalah dengan melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita ingin disebut abdan syakur, hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang berterima kasih kepada Tuhannya, adalah dengan cara nanti 9-10 Muharram, mari kita sama-sama melaksanakan saum Tasu'a Asyura. Itulah hadis mengenai keistimewaan bulan Muharram dan anjuran untuk melaksanakan saum di bulan Muharram. Dan hati-hati, banyak juga hal-hal yang Nabi larang di bulan Muharram. Ya, tadi contohnya pertama yang Nabi larang adalah keyakinan bulan Muharram bulan sial. Yang kedua, menampakkan kesedihan yang mendalam seperti kaum Syiah Rafidhah, kaum sesat, dengan memukul-mukul diri, melukai diri sambil melaknat Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Itu haram. Ya, itu ciri. Terus ada juga yang bergembira pada hari Asyura, makan-makan, poya-poya seperti kaum Khawarij yang juga sesat. Itu tidak boleh. Dan ada juga kebiasaan dari kejawen ataupun mempersembahkan kepala kerbau ke laut, itu yang diharamkan pada saat Asyura yang terjadi di tengah-tengah kita. Tugas kita cuma satu, tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan semangat ibadah di bulan Muharram. Ya, semangat, insyaallah kita akan saum di tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah taufik, kesehatan dan keselamatan untuk senantiasa istiqomah sampai kita husnul khatimah insyaallah. Demikian ibu-ibu dan ikhwat iman yang menyimak di rumah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Besok pagi ada kajian tafsir Al-Quran pada subuh, ya. Dan kita ketemu lagi hari Jumat ada kajian hadis, akhlak, akidah akhlak. Dan hari Senin kita ketemu lagi dalam kajian hadis.
insyaallah. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.